Ikut suami nganter kayu ke pabrik pembuatan lengkong dan pulangnya singgah ke pasar malam untuk nyenengi anak. Halo ya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Halo jomblo-jomblo fisabilillah yang selalu mengharapkan datangnya uang mahar, tetapi yang datang uang caleg. Jangan putus asa, tetap sabar menunggu. Kalau di 2026 jodoh belum ketemu, semangat coba lagi di 2027. Kalau juga belum ketemu, coba Sherlock, mana tahu dia nyasar. Ini kedua kalinya aku ikut suamiku nganter kayu, tapi kali ini nganter kayunya itu agak jauh karena ini mau diantar ke pabrik pembuatan lengkong. Dari rumah itu kami memang perginya udah sore dan sampai malam itu juga belum nyampe soalnya memang jauh tempatnya. Udah sekitar 2 jaman juga di jalan tapi belum nyampe, tapi kata suamiku ini tempatnya udah nggak jauh lagi. Yang buat lama itu kan karena kami bawa muatan jadi nggak bisa cepet naik mobilnya. Nah ini kami itu udah nyampe ke pabrik lengkongnya, tapi ini udah nggak ada produksi ya soalnya ini kan udah malam dan pintunya itu udah ditutup jadi cuman bisa lihat dari luarnya aja. Sebetulnya itu aku penasaran sih sama cara buatnya, tapi kata suamiku kalau pas kita kemarinnya itu siang baru bisa kita nengok cara buatnya. Walaupun di sini udah nggak ada orang sama sekali karena kan pekerjanya itu udah pada pulang, tapi di sini itu masih ada satu tungku yang hidup. Mungkin ini lagi ngerebus daun yang untuk buat lengkong itu kali ya. Singkat cerita aja kami tadi udah siap bongkar kayunya dan ini kami udah di pasar malam. Karena dari pabrik pembuatan lengkong tadi ke pasar malam ini nggak jauh, sekitar berapa menit aja gitu udah nyampe. Dan ini anak aku minta naik kuda-kudaan. Nah di sini tuh aku mau beli tiketnya dulu. Tiketnya satu orangnya itu 10.000. Nah ini udah dapet tiketnya, tinggal naik ke kuda-kudaannya aja. Syukur-syukur nanti nggak ngantri. Soalnya kalau ngantri itu kan nunggu lagi dan nunggu itu paling males sekali. Dan alhamdulillahnya di sini tuh nggak ngantri, jadi tinggal naik aja. Tapi di sini dia minta naiknya sama aku. Tapi di sini tuh aku nggak mau soalnya aku kalau naik kuda-kudaan kayak gini tuh suka pusing. Kalian tau lah kalau naik kuda-kudaan kayak gini kan dia muter-muter aja, musing-musing sampai berapa kali bisa muntah nanti awak dibuat. Daripada nanti aku muntah-muntah macam orang mabuk dan lemas tak berdaya nggak bisa pulang, jadi mending aku nggak usah naik. Setelah dibujuk dan dirayu akhirnya dia mau juga naik sendiri. Jangankan naiknya, nengokkan kuda-kudaan itu muter-muter aja udah puyeng kepalaku. Dan ini masih sekali puteran, belum pun lama ibunya dada-dada udah minta turun dia nangis. Alasannya kepalanya pusing padahal nggak ada kawannya makanya dia nangis. Biasanya betah kali dia kalau main-main kayak gitu sampai nggak mau udah. Jadi udah siap tadi naik kuda-kudaan minta pula dia lempar gelang. Sebetulnya nggak aku kasih dia main ini tapi malah merajuk, jadi ya udah dituruti aja sama ayahnya. Karena kesini kan memang mau nyenengi anak katanya. Dan ini dia hasilnya, abis 10.000 tadi dapat satu soklin liquid, bukan satu renteng ya tapi satu biji. Kalau di kedai tadi udah dapat satu pak ya kan. Itulah mak-mak banyak kali hitungannya. Padahal tadi pilingku nggak bakalan ada yang masuk, ternyata ada juga yang masuk walaupun cuma satu. Sebetulnya aku itu kalau ke pasar malam ya ada senangnya ada malesnya. Senangnya itu ya enak gitu kan, buang suntuk, rame, bisa jajan-jajan, bisa nengok-nengok permainan. Malesnya itu kakinya capek jalan aja nggak bisa duduk soalnya itu kan nggak ada kursi ya kan, nggak mungkin juga bawa kursi dari rumah. Tapi paling nanti ujung-ujungnya sampai rumah minta pijeti, alasannya kakinya sakit, capek, naik betis, nggak bisa tidur. Lah ini konsepnya gimana, siapa yang kerja, siapa yang capek, siapa yang minta pijeti. Karena mainnya udah, jajannya udah, saatnya pulang.